Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Lutfi Mutali dengan NIM 09010282428054. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya etika profesi di era digital. Pertama-tama, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian dari etika profesi. Jadi, etika adalah ilmu tentang nilai moral dan perilaku benar, yang mana bertindak berdasarkan hati nurani, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk secara rasional, serta bersifat internal atau dorongan dari dalam diri tanpa paksaan apapun. Lalu, apa itu profesi IT? Profesi IT adalah pekerjaan berbasis keahlian teknologi informasi. Contohnya, developer, analisis, sistem admin, data scientist, dan lain-lain. Profesi IT juga memiliki tanggung jawab etis terhadap pengguna. Profesi IT diatur kode etiknya di dalam HCM, IEEE, dan Epticom. Maka dari itu, etika profesi adalah kompas moral seorang profesional IT di dalam era yang penuh godaan digital. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai tujuan etika profesi. Apa itu tujuan etika profesi? Yang pertama, melindungi pengguna. Artinya menjaga hak dan keamanan data pengguna dari penyalahgunaan teknologi. Kedua, membangun kepercayaan, berarti memperkuat kepercayaan publik terhadap profesional dan sistem digital. Ketiga, landasan hukum, yang mana menjadi dasar etis yang melengkapi regulasi hukum seperti Undang-Undang ITE. Keempat, inovasi bertanggung jawab, artinya juga mendorong pengembangan teknologi yang etis, inklusif, dan aman. Dan terakhir, integritas profesi. Artinya, membangun reputasi dan standar profesi IT di tingkat nasional dan global. Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai contoh kasus pelanggaran etika profesi. Yang pertama, ada sebuah kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020, yang mana pada saat itu 91 juta data pengguna bocor akibat kelalaian keamanan sistem. Nah, pelanggaran privasi ini termasuk skala besar. Kedua, pembajakan software perusahaan. Jadi, penggunaan software bajakan di lingkungan kerja merupakan suatu pelanggaran lisensi dan merugikan developer asli. Yang ketiga, penyalahgunaan akses admin. Karyawan IT mengakses data rahasia perusahaan di luar wewenang untuk kepentingan pribadi. Keempat, plagiasi kode atau karya digital, artinya mengklaim kode atau konten digital orang lain secara sembarangan. Nah, di sini bagaimana dampak dari pelanggaran etika profesi tersebut? Nah, dampaknya terbagi menjadi dua. Ada secara individu dan secara masyarakat. Jadi, dampak terhadap individu yang pertama, kehilangan pekerjaan dan reputasi profesional, ancaman sanksi hukum pidana dan perdata, diblokir dari komunitas dan asosiasi IT, dan terakhir secara psikologis bisa membuat stres, rasa bersalah yang bersifat jangka panjang. Nah, dampak terhadap masyarakatnya yang pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem digital, kerugian finansial skala besar bagi pengguna, terhambatnya transformasi digital, dan terakhir runtuhnya citra seorang profesi IT di mata dunia. Nah, pada slide 6 ini saya akan membahas mengenai solusi dan sikap profesional dari seorang IT. Yang pertama, pelajari kode etik.
seperti kuasai kode etik ECM, IEEE, dan FTCOM sebagai panduan profesional IT Anda. Kedua, jaga privasi data. Terapkan prinsip data minimization dan enkripsi dalam setiap pekerjaan teknis. Ketiga, transparansi dan jujur. Laporkan bug, kerentanan, dan kesalahan secara terbuka kepada pihak berwenang. Keempat, terus belajar etika, yang mana seperti ikut seminar, baca literatur etika teknologi, dan didiskusikan di komunitas. Keempat, self-regulation, artinya bangun budaya saling mengingatkan di antara rekan sesama profesional IT. Yang kedelapan, dukung regulasi, yang mana berupa dukungan penguatan seperti undang-undang IT. Jadi, apakah kesimpulannya? Etika profesi bukan sekedar aturan. Ini adalah nilai yang membentuk karakter seorang profesional IT sejati. Di era digital yang terus berkembang, integritas adalah keunggulan kompetitif yang sesungguhnya. Pelanggaran sekecil apapun dapat berdampak besar bagi karir, organisasi, dan masyarakat luas. Etika profesi sama dengan fondasi karir IT yang kuat dan berkelanjutan. Era digital mempertegas urgensi nilai moral bagi profesional. Dampak pelanggaran sangat nyata, yang mana berupa hukum, reputasi, dan finansial. Mulai dari hal kecil, harus jujur, transparan, hormati privasi orang lain. Nah, profesional IT juga yang berintegritas adalah aset bangsa Indonesia, serta pelajari dan terapkan kode etik ECM, IEEE, dan FTCOM. Cukup sekian presentasi dari saya. Sedikit kata-kata, profesional sejati bukan yang paling pintar, melainkan yang paling berintegritas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.